Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami seluruh kelompok 4 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata untuk menjelaskan tentang hasil kerja kami terkait topik 2 yaitu implementasi algoritma CYK untuk validasi struktur kalimat bahasa Bali berbasis frasa kerja atau phrase, transitif dan juga intransitif. Sebelumnya aku mohon izin untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Riki Hidayat dengan NIM akhir 090, Kadek Pasek di Fadil Kusuma dengan NIM akhir 009, IGD Arya Kesananda Subuman dengan NIM akhir 048, Ika Chandra Gunawan dengan NIM akhir 057 dan juga Madem Hatika Adelanda Kusuma dengan NIM akhir 045. Adapun latar belakang dari proyek yang kami buat yaitu bahasa Bali merupakan bahasa yang memiliki struktur kalimat yang fleksibel dan juga kaya, mencakup berbagai pola dasar seperti PS, POS, dan juga PSO. Fleksibilitas ini seringkali menyebabkan pelajar atau penutur awam itu mengalami kesulitan dalam memvalidasi apakah struktur kalimat yang mereka susun ini sudah sesuai dengan kaidah tata bahasa ataupun grammar yang baku. Dalam disiplin ilmu komputer, permasalahan validasi struktur bahasa ini dapat diselesaikan melalui teknik parsing ya, pada Natural Language Processing atau NLP, yang mana proyek ini berfokus pada pembangunan sebuah parser atau pengurai otomatis khusus untuk bahasa Bali. Pengembangan sistem ini merupakan langkah awal yang krusial dalam digitalisasi bahasa daerah, di mana mesin diajarkan untuk memahami struktur formal bahasa Bali secara komputasional. Keberadaan sistem ini memungkinkan validasi tata bahasa dilakukan secara cepat dan objektif, serta menjadi landasan bagi pengembangan aplikasi yang lebih kompleks di masa depan seperti grammar checker ataupun mesin penerjemah ataupun mesin translation. Berikut adalah rumusan masalah dari kelompok kami berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Yang pertama adalah bagaimana merancang aturan produksi atau set of production berbasis konteks free grammar atau CFG yang memenuhi standar Chomsky Normal Form atau CNF untuk pola kalimat bahasa Bali. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma CYK atau Chok-Yonger Kasami ini untuk melakukan parsing terhadap struktur kalimat bahasa Bali berpredikat verbal transitif ataupun intransitif. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi, presisi, dan juga sensitivitas model dalam membedakan kalimat valid dan invalid pada pengujian bahasa Bali. Adapun tujuan kami mengerjakan proyek ini adalah menghasilkan himpunan aturan produksi atau production rules dalam bentuk CNF yang mampu mempresentasikan struktur kalimat sederhana bahasa Bali, membangun perangkat lunak parser sederhana menggunakan algoritma CYK yang dapat memvalidasi struktur kalimat secara otomatis, dan juga mengukur kinerja model melalui metode akurasi, ketepatan, dan juga recall untuk mengetahui efektivitas algoritma CYK dalam studi kasus bahasa Bali. Pada proyek kami kali ini, kami menetapkan batas masalah sebagai berikut. Yang pertama, metode parsing. Algoritma yang digunakan adalah Chok-Yonger Kasami atau CYK dengan aturan produksi berbasis konteks free grammar atau CFG. Yang kedua, format grammar, yang mana grammar digunakan, yang kedua format grammar. Grammar yang digunakan harus dikonversi ke dalam bentuk Chomsky Normal Form ataupun CNF, di mana aturan hanya boleh berbentuk A, B, C atau A. Yang ketiga, lingkup kalimat. Fokus analisis sintaksis dibatasi pada pola kalimat dasar bahasa Bali, yaitu predikat, subjek, PS, dan juga predikat objek subjek atau POS. Yang keempat, dataset, yang mana evaluasi model dilakukan menggunakan total 70 data uji yang terdiri dari 50 contoh kalimat positif yang valid dan 20 contoh kalimat negatif atau invalid. Yang kelima, processing. Taman pemeriksaan teks dibatasi pada case folding atau mengubah huruf menjadi kecil, dan tokenization atau memecah kalimat menjadi token kata dengan mengeliminasi tanda baca. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pendahuluan ini, akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Madiman Mika Adriana Kusuma dengan NIM 240856145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kalimat dan pola kalimat serta CFG dan CNF yang telah kelompok kami buat. Untuk pola kalimat yang pertama, di sini ada predikat, subjek, jadi contohnya adalah melayap titiang. Selanjutnya pola selanjutnya adalah predikat, subjek, objek, jadi contohnya adalah memace, iya buku. Nah, selanjutnya adalah predikat, subjek, pelengkap, jadi contohnya adalah dados, iya pamikarya. Untuk kalimat selanjutnya adalah contohnya adalah pola predikat, subjek, keterangan dengan contoh memargi dane, ring, desa, braban. Selanjutnya adalah predikat, subjek, pelengkap, keterangan. Contohnya adalah mepatung, iya celeng, jak, timpal nih. Selanjutnya adalah predikat, subjek, objek, keterangan. Contohnya adalah mekarya, tiang, jaje, ring, pasar. Selanjutnya adalah predikat, subjek, objek, pelengkap. Contohnya adalah ngicen, tiang, adine, buku. Untuk contoh selanjutnya adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, keterangan. Contohnya adalah ngicen, iya, adine, buku, ring, toko. Selanjutnya adalah predikat, objek, subjek, pelengkap. Contohnya adalah ngadep jukut memene losari. Selanjutnya adalah predikat, objek, subjek, keterangan. Contohnya adalah mendagang, jajah arya di pekan kelungkung. Selanjutnya adalah
predikat, pelengkap, subjek, keterangan. Contohnya adalah dados guru, putu Jayanti, ring kelungkung. Selanjutnya adalah predikat, objek, pelengkap, subjek, keterangan. Contohnya adalah meliang adine buku, ia di toko Gramedia. Nah, di sini juga ada beberapa dari kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan pola kalimat yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai CFG yang telah kelompok kami buat. Jadi, yang pertama adalah tingkat level kalimat atau sentence structure. Jadi, pada level ini struktur kalimat dibentuk dengan menggabungkan phrase kerja atau verb phrase dengan frasa benda atau unphrase atau gabungan frasa lainnya. Jadi, contohnya di sini adalah pola transitif menggunakan PPT itu adalah kalimat yang terbentuk dengan gabungan verb phrase transitif atau VPT dengan gabungan non phrase atau frasa benda yang untuk struktur kalimat POS dan PSO. Selanjutnya adalah kalimat yang terbentuk dengan gabungan verb phrase transitif dengan 2 NP untuk kalimat POS, POSPL, PSOPL. Selanjutnya adalah verb phrase transitif dengan gabungan NP dan PP atau preposition phrase itu untuk kalimat dengan contoh kalimat dengan pola POS cut dan PSO cut. Selanjutnya adalah dengan kalimat dengan gabungan VPT, NP, NP, dan PP untuk contoh struktur kalimat POS pelkat dan PSO pelkat serta PS pel cut. Selanjutnya adalah pola intransitif yang menggunakan VPI. Di sini kalimat bisa terbentuk dengan verb phrase intransitif dan non phrase untuk kalimat struktur PS. Selanjutnya ada bisa terbentuk juga dengan verb phrase intransitif dengan 2 NP untuk contoh pola kalimat PSPL dan PPLS. Jadi selanjutnya juga terbentuk ada dari gabungan verb phrase intransitif, non phrase dan preposition phrase untuk kalimat PS cut. Selanjutnya adalah verb phrase intransitif, 2 NP dan 1 PP itu membentuk pola kalimat people as cut. Nah, selanjutnya adalah level frasa kerja atau verb phrase. Jadi sini ada dua juga. Yang pertama adalah transitive verb phrase atau VPT dan yang kedua adalah intransitive verb phrase atau VPI. Jadi untuk VPT ini ada gabungan dari verb transitif dan juga non phrase. Yang selanjutnya juga dia bisa terbentuk dari dua verb transitif atau dengan satu adverb dan satu verb transitif. Untuk intransitif verb phrase itu bisa terbentuk dari satu verb intransitif, dua verb intransitif, atau satu adverb dengan satu verb intransitif. Selanjutnya adalah level frasa benda atau non phrase. Jadi non phrase ini bisa terbentuk dari satu noun, pronoun, noun dan determinan, lalu determinan dan noun dan adjective phrase, noun dan noun, atau dua non phrase. Nah, itu juga bisa dengan satu non phrase dan satu pronoun. Selanjutnya di sini ada level lainnya yaitu ada AP dan PP juga. Yang pertama itu adalah adjective phrase, itu bisa terbentuk dari satu adjektif atau determinan dan adjektif atau juga adjektif dan determinan. Selanjutnya adalah prepositional phrase atau PP. Jadi bisa terbentuk dari dengan preposisi dan juga non phrase. Selanjutnya adalah level leksikon atau kamus kata. Jadi ini merupakan pemetaan simbol terminal ke dalam daftar kata atau list pada program. Jadi contohnya seperti ini ada verb transitif, itu contohnya adalah pinake dan kaucap gitu. Lalu ada verb intransitif, contohnya adalah memargi dan kauningin. Selanjutnya adalah noun itu seperti tiang, bape, meme, desa, dan lain-lain. Contohnya ada pronoun, contohnya adalah ia, ragane, pekat, dan lain-lain. Jadi selanjutnya adalah adjektif, contohnya adalah becik, lantang, suci. Selanjutnya adalah adverb, yaitu sampun, dados, selesai. Untuk selanjutnya adalah preposisi, contohnya adalah ring, majeng, oleh. Selanjutnya adalah determinan seperti punike, puniki, dan ento. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai set of production Chomsky normal form atau CNF-nya. Jadi dalam CNF, karena CNF tidak memperbolehkan ada 3 simbol di sisi kanan, kita melakukan normalisasi dengan aturan binary dan terminal, di mana hanya boleh ada 2 variabel. Contohnya seperti A itu bisa gabungan dari B dan C, atau satu terminal saja. Jadi yang pertama adalah aturan binary, jadi kita mendefinisikan variabel atau simbol non terminalnya. Jadi yang pertama K itu kita gunakan untuk kalimat atau sentence, lalu ada VPT untuk verb phrase transitif atau frasa kerja yang membutuhkan objek. Contohnya nulis surat, jadi nulis ini butuh diikuti dengan objek yaitu surat. Selanjutnya adalah verb phrase transitif, jadi frasa kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi contohnya adalah melight. Selanjutnya adalah non phrase atau NP, jadi frasa benda, subjek atau objek. Selanjutnya adalah adjective phrase atau frasa sifat.
Selanjutnya adalah PP, proportional phrase atau frasa depan, keterangan tempat atau waktu. Jadi selanjutnya adalah PT, yaitu frasa kerja intransitif atau verb transitif. Jadi ini merupakan sebuah terminal. Lalu ada VI juga, yang merupakan kata kerja intransitif, yaitu bentuk terminal. Dan juga ada C1 sampai C9, di mana ini merupakan variabel perantara atau auxiliary atau helper yang dibuat khusus agar aturan mematuhi syarat CNF. Jadi memecah aturan panjang menjadi dua cabang. Contohnya, aturan simbol awal setelah simbol seperti ini, K itu bisa terbentuk dari VPT dan NP, bisa terbentuk juga dari VPT dan C1, VPT C2, VPT C3, VPT C5, VPT C7, VPI NP, VPI C1, dan VPI C2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan frasanya atau phrase level rules atau aturan yang dari frasanya. Yang pertama adalah aturan kerja transitif atau VPT. Di sini VPT itu bisa terbentuk melalui verb transitif dan juga NP atau non phrase, dan juga terbentuk dari dua verb transitif dan juga adverb dan verb transitif yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi juga intransitif bisa terbentuk dari dua verb intransitif dan juga satu adverb dan verb intransitif. Nah, aturan yang selanjutnya adalah aturan kompleks atau perantara. Jadi atau disebut sebagai Chomsky helper. Jadi merupakan aturan dengan menyederhanakan banyak variabel dalam CFG sebelumnya menjadi hanya dua variabel. Jadi contohnya seperti A itu tergabung dari gabungan B dan C agar sesuai dengan aturan CNF. Yang pertama itu ada C1, itu C1 bisa terbentuk dari dua NP atau NP dan AP. C2 bisa terbentuk dari NP dan PP. C3 bisa terbentuk dari NP dan C4. C4 bisa terbentuk dari NP dan PP. C5 bisa terbentuk dari NP dan C6. C6 bisa terbentuk dari NP dan PP. NP dan NP atau NP dan AP. C7 bisa terbentuk dari NP dan C8. C8 bisa terbentuk dari NP dan C9. C9 bisa terbentuk dari NPPP dan APPP. Jadi aturan ini memastikan aturan pada pohon palsu tetap memiliki dua cabang. Sesuai aturan CNF menggunakan variabel bantu yaitu C untuk menampung beberapa non terminal atau variabel agar tetap dalam kondisi normal. Selanjutnya adalah aturan frasa nominal untuk atau NP. Di sini NP itu bisa terbentuk dari noun dan determinan atau juga dengan determinan dan noun. Lalu bisa terbentuk dari noun dan AP, noun dua noun, lalu NP dan determinan atau dua NP, atau NP dan pronoun. Selanjutnya adalah frasa adjektiva atau adjective phrase, itu bisa terbentuk dari determinan dan adjektif. Lalu selanjutnya ada adjektif dan determinan. Atau frasa preposisi itu terbentuk dari preposisi dan non phrase juga. Lalu selanjutnya ada aturan leksikal seperti contoh-contoh yang sebelumnya saya sebutkan seperti verb present transitive yaitu seperti melaip, mendagang sirup dan lain-lain. Mungkin sekian yang saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Egy dari Kesenari Sudirman dengan di belakang 048. Di sini akan menjelaskan penjelasan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan informasi sistem serta hasil pengujian dari pasar bahasa Bali yang dibangun menggunakan CFG dan algoritma JK atau JA. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada implementasi Seg Production CNF, yang dimana pada bagian pertama membahas bagaimana aturan tata bahasa atau production rule diimplementasikan ke dalam sistem. Aturan produksi yang telah lancar sebelumnya dapat dalam bentuk checklist normal form diimplementasikan menggunakan struktur data dictionary pada Python. Setiap key pada dictionary merepresentasikan terminal, sedangkan value berupa list of list yang menyimpan kemungkinan aturan produksi. Struktur ini dipilih karena memiliki kapasitas pencarian yang efisien dan sangat sesuai untuk kebutuhan algoritma JK. Nah, untuk struktur aturannya itu ada variable R mendefinisikan sebagai sebuah dictionary di mana setiap entry merupakan satu kelompok aturan produksi. Format ini dipilih karena memiliki kompresi waktu pencarian O1 yang efisien untuk proses parsing. Format key-nya left hand side LAS, setiap key pada dictionary bertipe data string. Key merupakan simbol non-terminal atau sisi kiri dari aturan produksi contoh K, VPT, NP. Format value right hand. State value adalah sebuah list of list. Struktur ini merepresentasikan hubungan semua kemungkinan verifikasi dari simbol non-terminal tersebut. Tanda koma antar interlist berfungsi sebagai logika OR. Format aturan produksi sesuai dengan batasan CNF, ini isi dari wilayah sebagian ini memiliki dua format. Pertama itu ada aturan perjamuan biner non-terminal bersih tepat dual mastering menunjuk pada simbol nomor lain. Formatnya simbol kiri, simbol kanan. Contohnya VPT NP yang bermakna kalimat itu adalah VPT NP. Aturan leksikal yaitu terminal berisi tepat satu elemen string yang menunjuk pada kata dasar token. Formatnya kata dasar, contoh menagang yang bermakna VPI ya, menagang. Implementasi unit production bypass untuk efisiensi kata-kata yang terminal dimasukkan langsung dalam list aturan frase seperti NP, VPT mulai proses looping.
Hal ini dilakukan untuk memotong rantai produksi tunggal, sehingga struktur data tetap konsisten memenuhi syarat NF yaitu A, B, C, atau A, atau A. Untuk input dan segel CEK-nya tuh ada di sini. Yang pertama tuh ada inisialisasi tabel, algoritma membuat analog segitiga T ukuran NN, N kali N, setiap sel dalam matriks akan menyimpan himpunan variabel non-final maupun bukan bagian tersebut. Langkah terminal yang utamanya itu algoritma melakukan pengecekan leksikal setiap kata dalam input cocokkan dengan atau fungsi yang memiliki satu terminal. Misal VI, mulai pada tahap ini kelakuan leksikon sangat krusial. Langkah rekursif bottom up algoritma mencoba menggabungkan simbol-simbol yang ada sudah ditentukan di sel-sel sebelumnya, jadi sel kiri TIK berisi variabel B dan sel bawahnya TIK plus 1 C berisi variabel C. Setelah terdapat aturan A, B, C, maka variabel A dimasukkan ke sel TIJ. Untuk hasil akhirnya kalimat yang akan valid jika pada sel terakhir tunjukkan atas matriks yaitu T, O, 0, N-1 terhadap simbol awal K atau kalimat. Nah, selanjutnya ada informasi skenario evaluasi yang dimana di sini itu ada dataset repository data yang diuji itu ada 70 kalimat, 50 positif, 20 negatif. Data positif ini terdiri dari PS, POS, dan PSK yang sesuai dengan kaidah CNF, dan data negatif ini dirancang untuk muncul sintaks yang error dan lexical error atau katanya itu tidak terdaftar. Processing meliputi cache folding dan informasi tanda baca untuk memastikan tekonasi yang prosesi. Dua itu metrik kuantitatif. Akurasi mengukur ketetapan total prediksi, precision fokus pada ketetapan model saat menyatakan sebuah kalimat valid. Recall mengukur kemampuan mobil menangkap semua kalimat valid dari dataset F1 score, keseimbangan antara precision dan recall. Di hasil pembahasan tuh ada jadi dari 70 data uji, 50 kalimat positif dan 20 negatif. Mode parcel bahasa Bali berbasis CLK ini berhasil mencapai tingkat analisis sempurna yaitu 100%. Analisnya itu ada sebagai berikut. Di true positif 50/50, mode berhasil menilai seluruh 50 kalimat positif sebagai valid. Hal ini membuktikan bahwa aturan produksi yang dirancang dalam bentuk CNF telah mampu menilai berbagai struktur kalimat, mulai dari kalimat tunggal, sederhana, hingga ke dengan frasa kompleks, seperti frasa preposisi dan frasa adjektiva. Untuk true negatif 20/20, mode berhasil mendeteksi seluruh 20 kalimat negatif sebagai invalid. Algoritma secara konsisten menolak kalimat yang menyalahi aturan tata bahasa baku, misalnya pola SP, subjek predikat yang tidak didirikan dalam seluruh kalimat dasar bahasa Bali yang diuji pola PS. Untuk analisis presisi dan recall di precision itu ada 1,00 atau 100%, tingkat kepercayaan model 100%, yang dimana bisa menyatakan sebuah kalimat itu valid, kalimat tersebut benar-benar sesuai kaidah tata bahasa, tidak ada kalimat yang lolos. Tidak ada kalimat yang salah yang lolos. Recall setiap model mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menangkap seluruh variasi kalimat yang benar di dataset, tidak ada kalimat yang benar yang terbang atau dianggap salah, zero false negatif. Untuk di validitas seksual dan tata bahasa, yang pertama itu ada di kamus, seluruh kata dasar dalam data uji, termasuk verifikasi kata kerja, verb, noun, verb telah terdaftar sepenuhnya dalam himpunan terminal. Hal ini mencegah terjadinya kata yang tidak dikenali. Selanjutnya ada kata aturan sintaksis. Algoritma CK bekerja secara ketat, strict, berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Mekanisme parsing bottom up berhasil memverifikasi bahwa hanya kalimat yang memiliki jauh lengkap muncul simbol awal yang terima. Sementara struktur yang acak terbalik, otomatis gagal mencapai simbol awal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Chandra dari tahun 057. Jadi saya akan bahas mengenai implementasi dari setup production CNF pada sistem yang telah kami buat. Jadi di sini kami menampung setup production dalam sebuah variabel, yaitu variabel R, di mana pada CNF ini kita mengoptimalisasi CFG sebelumnya supaya memenuhi aturan CNF, di mana pada CNF dia harus memenuhi aturan binary dan juga terminal, di mana pada aturan binary dia dalam satu variabel hanya dapat terdiri dari dua non terminal pada RAS-nya, dan pada aturan terminal dia memiliki aturan di mana satu variabel hanya dapat memiliki satu terminal atau satu kata saja. Di sini pada variabel R terdapat berbagai kategori kata sebagai LHS-nya. Di sini sebuah fakta akan diterima sebagai valid jika dia memenuhi variabel untuk kategori K ini, di mana pada kategori K dia hanya dapat menerima inputan pola kalimat yang terdiri dari VPT, NP, VPT C1, dan juga seterusnya. Kemudian di bawahnya adalah turunan-turunan dari variabel-variabel yang ada pada K. Contohnya di sini ada VPT, di mana VPT dapat berupa kalimat dan berpolakan
terdiri dari verb transitif dan juga non-phrase atau VT, NP, double VT, dan juga adverb VT. Begitu juga untuk VPI, NP, AP, dan seterusnya. Di sini juga kami melakukan optimalisasi untuk mengoptimalkan CFG dengan lebih dari 2 non-terminal. Kita menampung kombinasi tersebut ke dalam variabel bantu, yaitu variabel C1 hingga C9. Sehingga kita dapat memaksimalkan supaya total variabel yang diterima oleh K hanya terdiri dari 2 variabel supaya memenuhi aturan binary pada CNF. Kemudian untuk memenuhi aturan terminal, kami di sini juga telah melakukan optimalisasi di mana setiap satu variabel hanya dapat mewakili satu terminal, masing-masing satu terminal yang terdapat pada daftar kata yang ada pada variabel data yang telah kami siapkan pada kamus dalam sistem kami. Contohnya di sini VT sama dengan X for X in verb transitif yang berarti di mana variabel VT dapat mewakili masing-masing satu kata yang ada pada variabel verb transitif. Jadi contohnya di sini VT sama dengan Pinnacle, VT sama dengan Kocap, VT Mas Layang, dan seterusnya. Jadi satu variabel hanya dapat mewakili masing-masing satu kata yang ada pada variabel yang menampung data tersebut. Jadi skenario evaluasi yang kami gunakan di sini, kami menggunakan 70 data uji yang kami gunakan, yang kami peroleh dari 50 data positif atau valid yang telah kami siapkan, dan untuk data invalidnya kami menggunakan data dari kelompok lain sebanyak 20 data. Kemudian akumulasi dari setiap datanya kami akan simpan ke dalam variabel semua kalimat yang akan kami akses selanjutnya. Kemudian kami juga di sini menggunakan variabel thread untuk menampung hasil dari prediksi pada function CK parsing ini. Kemudian kita akan mengakses setiap kalimatnya dengan for text. Setiap teks yang ada dalam semua kalimat, kita akan clean text terlebih dahulu dan melakukan tokenisasi dengan mereplace tanda titik dan koma supaya dia tidak ada pada kalimatnya. Kita akan membersihkan tanda titik dan koma supaya format datanya kami miliki ke dalam bentuk formatnya ke dalam bentuk daftar kata saja tanpa tanda titik dan koma. Kemudian kita akan memanggil function CK parsing dengan parameter clean text yang hasilnya akan disimpan ke dalam variabel isValid. Setelah itu, setelah didapatkan hasilnya akan disimpan ke dalam ythread dengan melakukan append. Jika nilainya 1, dia akan bernilai true, dan jika false, dia akan bernilai 0. Dan kita akan membandingkan hasilnya yang bernilai true dengan data yang kita punya pada ythread, data keseluruhan yang ada pada ythread yang akan disimpan dalam variabel akurasi. Kemudian kita juga akan merinci detail hasil analisisnya dalam conversion matrix dan disimpan ke dalam sebuah data frame. Selain itu kami juga melakukan memanggil function classification report yang telah kami import library-nya sebelumnya, yang akan kami tampilkan juga pada sistem kami untuk meninjau evaluasi dari sistem dan model yang kami buat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadepas Ivan Kusuma dengan NIM belakang 069. Di sini saya akan mendemokan proyek grammar checker dengan algoritma CK yang sudah kami buat. Oke, di sini sudah ada codingannya yang dimulai dari kamus, lalu di sini ada set of production, dan di sini ada algoritma CK-nya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan satu kalimat di sini. Saya akan memilih satu kalimat yaitu Madagang Losari agar kita sama-sama mengetahui bagaimana algoritma CK itu bekerja. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada kata-katanya. Nah, berdagang di kamus saya itu ada di verb intransitif. Dan dia langsung bisa menjadi verb phrase intransitif juga. Dan Luh dan Sari itu sama-sama noun. Jadi kita tulis noun. Lalu mereka juga akan langsung bertransformasi menjadi non phrase juga.
kita tulis non phrase, kita tulis non phrase. Oke, kita masuk ke dua kata, yaitu tabel yang kedua, tabel di baris yang kedua. Di sini kita akan cek medagang loh. Medagang loh di set of production saya itu cuma ada yang VPI dan NP saja. Itu VI NP nggak ada, VIN nggak ada, dan VPN juga nggak ada. Jadi hasil dari VPI NP itu adalah K. Itu aja. Lalu kita masuk ke dua kata selanjutnya, yaitu loh dan sari. Loh dan sari, NN itu menjadi NP di set of production saya ya, seperti yang di sini. NN itu menjadi NP dan NP juga menjadi NP. Jadi di sini cuma ada satu hasil saja, yaitu NP. Oke, sekarang kita masuk ke tiga kata, kelas 3 kata. Nah, pertama kita akan mengecek komanya itu ada di sini. Nah, medagang loh sari. Medagang loh kita sudah cek, yaitu K. Nah, di sini K nggak ada yang ada di RHS atau right hand side. Jadi nggak ada formula yang menghasilkan apapun dari K. Jadi kita abaikan saja yang ini. Kita langsung masuk ke koma yang ada di sebelah sini. Nah, medagang losari. Losari di sini tadi kita sudah hitung menghasilkan NP. Medagang di sini dia menghasilkan VI dan VPI. VPI NP di sini menghasilkan K. Maka kita taruh K di final cell. Ini adalah final cellnya. Karena K ada di final cell, maka dia valid ya. Karena K ada di final cell, maka dia valid. Kalimat diterima. Oke, sekarang kita akan coba mengetes 50 kalimat yang kelompok kami sudah buat. Oke, di sini ada 10 kalimat pertama. Yang di pertama ini ada polanya PS, yang kedua PS juga, yang ketiga PSO, dan seterusnya. Oke, coba kita akan run aja. Nah, di sini kalimatnya udah valid semua ya untuk yang 10 kalimat pertama. Lanjut ke 10 kalimat kedua. Oke. 10 kalimat kedua juga udah valid semua karena sudah mengikuti pola yang diberikan, 13 pola yang diberikan. Oke, kita lanjut ke pola ketiga. Oke, biar cepat kita lanjut ke pola ketiga, keempat, dan kelima aja langsung. Kelima. Yes. Ini oke. Di sini semua kalimatnya sudah valid ya. Karena sudah valid semua karena sudah mengikuti semua 13 pola yang diberikan. Nah, di sini kita akan coba tes invalid nih. Kita akan mencoba tes invalid. Oke, ini adalah tes invalidnya. Jadi di sini semua pola kalimatnya diawali dengan non phrase ya, seperti guru, pedagang. Jadi harusnya dia tidak diterima nih untuk oleh grammar checker kita, karena grammar checker kita ini kata mulanya itu harus dari verb phrase. Nah, coba kita run. Oke, di sini udah invalid semua ya, struktur gagal karena ini dimulai dari non phrase, begitu. Baik, segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Om Santi Santi Om. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye.